Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Menyebutkan tentang doa tersebut, maka beliau menyebutkan dalil yang kedua dari ibadah yang kedua, yaitu adalah khauf. Karena beliau menyebutkan wa minhu ad-du'a wal khauf, dan dari ibadah doa dan juga khauf. Maka dalil khauf wa dalilu khauf qauluhu ta'ala, dalil tentang permasalahan ibadah khauf ini, ibadah takut. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Di sini di dalam ayat ini di surah Al-Imran ayat 175, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sebuah larangan. Fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin, tapi takutlah kalian kepadaku jikalau kalian beriman, jikalau kalian orang yang beriman. Lihat, Allah Subhanahu wa taala ingin menetapkan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menafikan terlebih dahulu takut kepada selain Allah. Dilarang dulu takut kepada selain Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadaku jikalau kalian orang-orang yang mukmin. Maka di sini ada sebuah ayat yang sangat jelas menunjukkan bahwa khauf, rasa takut itu adalah sebuah ibadah. Sebuah ibadah. Itu sangat jelas menyebutkan hal tersebut, apalagi ditutup in kuntum mu'minin, jikalau kalian beriman. Maka tidak mungkinlah sebuah perbuatan yang dikatakan beriman kecuali itu adalah sebuah ibadah. Kecuali itu adalah sebuah ibadah. Maka takut adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin telah kita jelaskan, rukun ibadah ada 3. Rukun ibadah ada 3. Apa aja? Cinta, khauf, roja. Nah, maka khauf saja sudah masuk ke dalam rukun ibadah, maka khauf tersebut adalah sebuah ibadah. Maka apa itu khauf? Apa itu? Itu khauf. Maka khauf adalah sebagaimana yang ditakrifkan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala dengan sebuah perkataan firarul qalb ila Allah du'ran wa faz'an, perginya, larinya hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kepanikan dan juga kerisauan. Jadi hati kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala karena kepanikan dan kerisauan kita. Kepanikan dan kerisauan kita. Tapi larinya ke Allah. Ini maksudnya khauf. Ketika kita melihat sesuatu yang menakutkan, maka kita akan panik. Kita akan panik dan kita akan risau. Nah, tetapi ketika hal tersebut diberikan kepada Allah, maka itu adalah sebuah khauf yang harusnya kita berikan. Tapi di dalam permasalahan khauf ini terbagi sebab hukumnya. Ada yang di sana ada khauf yang ibadah yang harus diberikan. Ibadah yang di sana ada namanya khauf anti syirik, syirik besar, syirik kecil, dan ada khauf muharram.
Atau dibagi dua oleh para ulama secara umum. Pertama adalah ada khauf mahmud dan ada khauf madhmum. Sebelum masuk ke situ, maka khauf ini tidaklah disebut khauf. Al-khaufu yakunu ibadatan idza kana mashuban bitta'zimillahi wa tadallullah. Khauf tidaklah disebut sebuah ibadah jika tidak ada rasa mengagungkan dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya khauf baru. Tapi kalau nggak ada itu, maka bukan khauf. Kita nggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengancam kita dengan neraka. Nggak takut, maka kita nggak punya khauf pada Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya mukmin kan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatu imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sifat seorang mukmin itu sesungguhnya orang-orang mukmin adalah jikalau seandainya nama Allah Subhanahu wa taala disebut di sisi mereka, maka jiwa mereka, hati mereka bergetar. Dan jikalau ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan kepada mereka, maka zadatum imana, maka mereka akan bertambah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Maka di dalam khauf ini ada rasa ta'zim, penghormatan, menghormati Allah, dan juga ada tazallul. Dan ada rasa tazallul, dan kemudian wastish'ar annallaha biyadihi tadbir. Dan juga kita harus berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan mengatur seluruh urusan. Di tangan Allah urusan tersebut. Jadi kita tahu Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki kita sebuah keburukan karena kitanya salah misalnya. Maka hal tersebut adalah khauf ibadah. Ketika khauf tersebut ibadah, maka akan bernilai sebuah pahala. Maka buah dari khauf, buah dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Dan salah satunya adalah akan mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Maka semakin dekat. Semakin tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala semakin perkasa, semakin tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki siksaannya semakin pedih, maka semakin takut kita kepada Allah dan semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, buahnya dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan maksiat. Tahu nih, Allah mengancam bagi pelaku riba dengan diajak perang, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasul. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasul. Kalau seandainya kita tidak berhenti dari riba, maka kabarkan kepada orang yang tidak berhenti dari riba bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengajak perang. Kepadanya Allah dan Rasulnya mengajak perang. Kita tahu, wah, dosa begitu besar, diajak perang oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin kita bisa menang. Maka dia akhirnya meninggalkan maksiat tersebut, akhirnya meninggalkan riba. Ini terjadi ketika ada timbul rasa khauf. Ketika ada khauf di sana. Kemudian juga yang ketiga akan menimbulkan sebuah motivasi untuk beribadah. Kalau kita tahu bahwa kita kalau seandainya kita tidak beribadah kepada Allah, kita tidak akan mendapatkan sesuatu dan bahkan kita akan dekat dengan neraka, maka hal tersebut akan memotivasi kita untuk beribadah. Kita takut masuk neraka, maka kita sebanyak-banyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga hal yang akan kita dapatkan ketika kita memiliki khauf yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki khauf yang benar. Dan khauf
pernah kita kisahkan, khauf itu seperti salah satu sayapnya burung. Seperti sayapnya burung. Maka ada sebuah ungkapan dari Abu Ali yang dinukilkan oleh yang dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Abu Ali beliau berkata, al-khauf war raja ka janahi ta'ir idza istawaya istawa tayr wa tammat tayaranu. Rasa takut dan rasa harap, khauf dengan roja adalah seperti dua sayapnya burung. Ketika dua sayap tersebut sama, maka burung tersebut akan terbang dengan sebaik-baiknya terbang. Wa idza naqasa ahaduhuma, kalau seandainya salah satu dari antara keduanya itu hilang, berkurang, mungkin bisa jadi lebih panjang yang kanan, yang kiri lebih sedikit, lebih pendek, maka waqa'a fihi naqs, maka akan jatuh dalam kekurangan, maka terbangnya juga akan enggak beraturan, karena berbeda antara sayap kanan dan sayap kiri. Wa idza dzahaba, kalau seandainya dua-duanya enggak ada sayap burung tersebut, maka sara at-ta'ir fi haddil maut, maka jadilah burung tersebut seperti burung yang mati. Seperti burung yang mati. Kenapa? Karena kalau namanya burung pasti diterbang. Ketika burung tersebut patah dua sayapnya dan kemudian nggak bisa terbang, maka burung seperti orang mati. Seperti burung mati. Nah, begitu juga dengan ibadah kita. Kalau seandainya ibadah kita hilang rasa khauf dengan roja, maka kita seperti orang mati. Seperti orang mati. Apa yang kita harapkan dari ibadah, dari amal yang kita lakukan, kalau seandainya nggak ada khauf dan nggak ada roja? Sama saja seperti orang yang mati yang tidak ada khauf dan rojanya. Karena mereka akan mempertanggungan amalnya nanti kalau sudah mati. Maka dua ini harus kita berjalanan dengan baik. Berjalan dengan baik. Kemudian maka khauf dibagi menjadi dua. Ada khauf mahmud dan ada khauf mazmum. Ada khauf mahmud, khauf yang terpuji, dan ada khauf yang tercela. Khauf yang terpuji itu adalah khauf yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menimbulkan dirinya dengan Allah menjadi sebuah hubungan yang sangat dekat. Dia akan takut dengan batasan-batasan Allah. Dia enggak mau melebihi batasan yang telah diberikan oleh Allah. Dan juga dia akan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, meninggalkan larangan dan juga akan melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu konsekuensi dari melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Maka khauf ini adalah khauf yang terpuji, mahmud, yang terpuji. Yang kalau kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menambahkan sebuah buah yang tadi telah kita sebutkan. Kemudian ada khauf mazmum, khauf tercela. Maka khauf tercela ini kebagi menjadi tiga. Ada khauf yang syirkul akbar, ada khauf yang syirkul asghar, dan ada khauf yang muharram. Khauf syirik akbar, kalau seandainya kita takut dengan sesuatu dan kita yakin sesuatu tersebut yang bisa memberikan manfaat dan memberikan mudarat, maka takut tersebut adalah takut syirik besar. Jalan kita harus klakson. Kalau kita nggak klakson, nanti penunggu tersebut akan membahayakan kita.
Mungkin tiba-tiba ban kita misalnya direm, tiba-tiba akhirnya jatuh kita, jungkil balik di mobil tersebut. Nah, hal tersebut bisa dua. Kalau dia yakini si penunggu tersebut bisa memberikan mudarat dengan dirinya sendiri, maka itu adalah syirik akbar. Tapi kalau seandainya dia cuma berkata ini sebab, kalau saya tidak pencetin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan musibah kepada saya di terowongan tersebut. Karena sebabnya penunggu terowongan. Maka ini adalah syirik asghar. Karena dia masih meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudarat. Tapi karena dia takut kalau dia enggak bunyikan klakson, misalkan di klakson, maka bisa terjatuh kepada musibah. Karena ini sebab jatuh musibah. Ketika kita lewat ke dalam sebuah pohon yang keramat, kalau kita tidak lewat misi-misi misalkan, ataupun tidak lewat dengan merendahkan diri di hadapan pohon tersebut, maka datang masalah, bisa datang sebuah mudarat. Nah, kalau seandainya kita takut itu sebab, kalau kita tidak memuliakan pohon tersebut itu sebab kita mendapatkan musibah, maka itu ada syirik asghar. Tapi kalau pohon tersebut yang bisa memberikan mudaratnya, syirik akbar. Syirik akbar. Karena apa? Yang beda antara pertama kedua, permasalahan keyakinan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki manfaat dan Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan mudarat. Kalau kita yakini itu kepada hal orang lain, maka jatuh kepada kesyirikan besar. Karena yang memiliki manfaat dan memiliki mudarat itu hanyalah hak Tuhan. Hanyalah hak Tuhan. Itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang selanjutnya yang muharram. Yang haram. Nah, ini banyak ya, khauf yang haram. Kita takut dengan seseorang dan akhirnya meninggalkan salat berjamaah misalkan. Sedangkan dia itu enggak melukai kita. Dia enggak melukai kita, tapi kita enggak salat berjamaah. Maka takut di sana, takut datang ke masjid, takut yang muharram, yang diharamkan. Enggak sampai syirik. Enggak sampai syirik. Kecuali di dalam permasalahan yang dimana orang itu bisa melukai kita. Masjid, barang siapa yang ke masjid nanti saya akan potong tangannya, misalkan. Dan itu benar, dia sudah membawa pedang ya, sudah siap-siap untuk memotong tangan orang. Sudah siap tangannya, siap pedangnya. Maka orang yang datang akan dipotong tangannya. Maka ketika kita tidak sholat di masjid, maka itu bukan takut yang muharram. Bukan takut yang muharram. Dan bukan juga takut syirik. Tapi apa, kita karena terpaksa. Ya, karena terpaksa. Seperti bahkan sampai kita pernah mendengar keluarga Yasir. Keluarga Yasir yang dimana Yasir ketika itu dibunuh, Sumayyah istrinya dibunuh di depan anaknya Ammar. Dan Yasir dengan Sumayyah tegar di atas keimanannya, tidak mau merubah perkataannya. Tapi Ammar bin Yasir karena sudah melihat bapak dan ibunya dibunuh, pikirannya sudah kacau. Pikirannya sudah kacau Ammar. Karena kalau dia tidak mau mengatakan apa yang dikatakan oleh tuannya, maka dia akan dibunuh juga. Maka ketika itu berkatalah dia Hubal. Dipaksa. Maka perkataan dia Hubal bukan perkataan syirik. Ketika dia menyebutkan Hubal sebagai Tuhannya, itu bukan syirik. Nah, kenapa? Karena dia dipaksa untuk mengucapkan dan jelas nampak mudaratnya. Ada mudaratnya, maka enggak termasuk kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala turun ayat untuk menjelaskan tentang keadaan Ammar bin Yasir. Asalkan hatinya tetap tegar di atas keimanannya.
Tapi kalau hatinya ikut seperti apa yang dikatakan dalam mulutnya, maka dia keluar dari Islam juga. Walaupun dipaksa. Tapi taunya hatinya ini ikut seperti apa yang diucapkannya. Akhirnya dia bilang, oh ya Hubal itu Tuhan saya. Akhirnya hatinya juga mengiyakan, mengimani juga. Maka dia bukan dari Islam lagi. Dia sudah meyakini ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Ammar ketika berkata bahwa Hubal Tuhan itu hanya sebatas di lisannya saja, tapi hatinya tetap dalam keimanan. Maka takutnya Ammar bukan takut yang haram, bukan takut yang syirik. Nah, kalau seandainya Ammar nggak takut, maka itu lebih baik seperti bapaknya, seperti ibunya, walaupun nyawanya yang hilang. Maka sahabat Nabi SAW lain selain Ammar tidak mengucapkan, mereka tetap disiksa terus, tapi mereka tidak mau mengucapkan hal tersebut. Tidak mau mengucapkan tentang kesyirikan. Ada yang kalau kita membahas sirahnya Rasul itu ada sampai tidur saja terasa sakit karena siksaannya begitu besar. Bergerak sedikit kesakitan. Bergerak sedikit kesakitan. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dipaksa untuk berkata kekufuran. Dan ketika mereka pulang dan diistirahatkan malam di kamarnya dengan keadaan yang sangat sakit, dan itu besok dilanjutkan lagi, dilanjutkan kembali oleh orang musyrikin Quraisy ketika itu. Dan ada yang ketiga, ada yang mazmum, juga mahmud, dan ada yang disebutkan khauf tabi'i. Khauf tabi'i, tabiat. Memang tabiat manusia yang takut. Seperti melihat hewan buas, lihat singa, serigala, kemudian harimau, buaya, menjauh. Takut dengan hewan tersebut, atau takut dengan musuh. Tuanya diserang, maka takut dia, panik dirinya, musuh sedang menyerang. Maka itu hal khauf yang tabi'i. Dan khauf tabi'i ini lebih baik kalau seandainya disandingkan dengan khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khauf tabi'i yang lebih baik itu disandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita takut dengan hewan buas bukan karena hewan buasnya, tapi kita takut Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan hewan buas tersebut menggigit kita. Maka ini sebuah khauf yang baik. Kita takut buaya bukan kepada buaya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan buaya tersebut memakan kita. Kita nggak takut sama ular, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan ular mematok kita. Kita nggak takut dengan musuh, tapi yang kita takut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan musuh tersebut bisa mengalahkan kita. Ini maka khauf yang baik dari khauf tabi'i. Kalau seandainya enggak begitu, ya maka itu khauf tabi'i yang tidak ada hukumnya, yang bukan haram, bukan syirik, dan juga bukan mahmud. Tapi kalau seandainya bisa diskemakan seperti tadi, maka itu termasuk dalam khauf yang mahmud, khauf yang terpuji, karena dikaitkan dengan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seandainya khauf sangat baik kalau seandainya juga digabungkan dengan nangis. Takut kepada Allah dibarengi dengan menangis. Maka ini khauf yang sangat baik. Sebagaimana Rasulullah SAW itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika membaca sebuah ayat di surat Al-Maidah 118. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk
wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Maka Rasulullah SAW menangis semalaman suntuk ketika membaca ayat ini. Karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menangis ketakutan bahwa dirinya adalah termasuk orang-orang yang dicatat oleh Rasul menjadi orang munafik. Sedangkan para sahabat juga tahu bahwa Umar itu adalah orang termulia nomor 2. Dan bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika meninggalnya Abu Bakar berkata, memuja Abu Bakar, karena aku sering mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, dakhala ana wa Abu Bakar wa Umar wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dengan Umar, aku keluar bersama Abu Bakar dengan Umar. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak pernah merasa aman dari kemunafikan. Umar radhiyallahu anhu tidak aman dari kemunafikan, maka beliau sering menangis. Dan bahkan sampai beliau itu memiliki sebuah garis di pipinya. Garis di pipinya bekas aliran air matanya membekas, Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa beliau orang yang sering menangis. Kita punya anak bayi sering nangis, ya. Tapi kita nggak pernah melihat di bayi kita itu ada sebuah tanda aliran airnya. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikisahkan bahwa mukanya itu terlihat aliran tersebut. Allahu Akbar. Kita sering mendengar Umar tentang ketegasannya, tentang kerasnya. Kita lupa dengan hatinya Umar. Hati Umar itu sangat lembut. Hatinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat lembut. Dan mungkin kita tidak bisa selembut Umar. Kita nggak pernah menangis semalam suntuk, nggak pernah. Kita juga nggak pernah menangis sampai membuat pipi kita ada bekasnya, ada bekas aliran air matanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat mulia, tapi beliau masih terus takut kepada Allah, takut dari kemunafikan. Maka kita harus bisa berusaha membuat diri kita menangis di hadapan Allah. Salat malam, ketika kita berdoa, ketika kita membaca dalam salatnya, menangis kepada Allah. Ketika kita mendengar sebuah hadis, mendengar sebuah ayat yang di sana ada ancaman, maka getarkan hati kita. Enggak bisa nangis, kita buat nangis. Kita paksa diri kita untuk menangis. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar menangis setelah perang Badar. Abu Bakar dengan Umar menangis setelah perang Badar karena pendapat yang diambil oleh Rasul untuk mengambil upah atau fidyah orang-orang yang ditawan. Taunya itu salah. Taunya itu yang benar adalah apa yang diusulkan oleh Umar. Maka Abu Bakar dengan Umar nangis. Umar datang, nggak tahu kisahnya, belum tahu turun ayat menjelaskan bahwa pendapatnya Umar yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, katakanlah kepada aku sebuah kejadian yang membuat engkau menangis. Maka saya akan menangis ketika saya bisa menangis. Ketika perkataanmu ataupun nanti apa yang kau sebutkan itu membuat saya nangis. Kalau tidak bisa, saya akan memaksa diri saya untuk menangis ya Rasulullah. Saya akan paksa diri saya untuk menangis." Nah ini kita kadang kita tidak mau memaksa diri kita untuk menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita butuh memaksa dulu. Kemudian setelah itu baru menjadi hal yang mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Paksa dulu diri kita untuk menangis. Kalau kita tidak bisa menangis sampai kita sudah bisa menangis
benar-benar bergetar ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah sangat terlihat bukti benarnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangiskan dengan tangisan yang sangat besar. Kalau kita lihat para ulama kita, masya Allah, banyak di antara mereka itu menangis sampai semalaman cuma hanya sebuah ayat. Umar bin Abdul Aziz menangis satu malaman cuma sebuah potongan ayat. Dan para ulama yang lainnya menangis semalaman karena hadis Nabi SAW ataupun karena Al-Quran yang dia baca. Makanya ini penting bagi kita untuk kita bisa menangis ketika kita membaca Al-Quran. Karena apa? Zadathum imana. Cirinya orang mukmin ketika dibacakan ayat Al-Quran, maka keimanan akan bertambah. Kemudian setelah itu adalah roja, ibadah roja yang insya Allah kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Masalah berdoa, misalkan dari Jumat itu kan khotib biasanya berdoa, kadang kan mengangkat tangan ini khotib di hari Jumat itu. Kalau sesuai yang pernah saya pelajari itu cuma angkat jari, apakah kita sebagai makmum ini ikut angkat tangan juga atau gimana? Ya, itu aja Pak. Ya, sunnah di dalam khatib ketika dia membaca doa, maka itu hanya mengangkat jari telunjuknya saja. Hanya mengangkat jari telunjuknya saja. Maka ketika itu ada seorang tabi'in berdoa dengan mengangkat tangan. Maka seorang sahabat, saya lupa namanya siapa, beliau berkata, seburuk-buruk tangan khatib ada tangan dia. Nah, karena Rasulullah SAW cuma hanya mengajarkan dengan mengangkat tangan. Nah, bagaimana dengan makmumnya? Maka makmumnya nggak perlu angkat tangan, karena khatib ketika itu sedang mendoakan kita. Khatib sedang mendoakan kita. Maka khatib nggak boleh berdoa itu untuk dirinya sendiri. Ketika khutbah Jumat nggak boleh dia berdoa untuk diri sendiri. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu nggak boleh. Khatib harus berdoa untuk kita semuanya. Untuk kita semuanya, bahkan harus mendoakan kaum muslimin, untuk mendoakan kaum mukminin. Nggak boleh untuk mendoakan dirinya pribadi saja, tapi harus mendoakan kaum muslimin. Dan doanya enggak dikatakan sah khutbahnya kecuali dia telah mendoakan kaum muslimin. Karena mendoakan kaum muslimin di dalam khutbah itu termasuk syarat khutbah. Syarat khutbah ada beberapa. Pertama adalah membaca ayat, kemudian yang kedua wasiat takwa, kemudian sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sebelumnya memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian sholawat, kemudian yang terakhir adalah mendoakan kaum muslimin di dalam khutbahnya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Untuk kajian yang lalu, apakah ada amalan khusus kita bisa jawab tiga pertanyaan yang mereka? Ada amalan khusus? Oh, adakah amalan khusus untuk bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat? Mungkin ada lagi nanti. Kalau secara khusus, saya ketika ini belum teringat apakah ada tidak amalan khusus. Tetapi dengan kita mempelajari 3 hal tersebut dan meyakini, maka kita akan bisa jawab. Kita pelajari dan kita yakini, maka kita akan bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat. Nggak perlu menghafalnya. Bahkan nggak perlu kita menghafal, maka kita bisa jawab. Kita mengetahui tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengetahui tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita mengetahui tentang agama kita, agama Islam,
maka dengan pengetahuan dan kita keyakinan kita, maka hal itu yang bisa menjawab. Hal tersebut ya, yang bisa menjawab. Mungkin di pertemuan yang akan datang ketika ada amal khusus yang kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Tapi kita ketika kita mempelajari hal tersebut dan kita yakini, maka hal tersebut bisa membantu kita untuk mudah menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir nanti. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.